ini ya Hayyu. Allah itu yang Maha Hidup. Artinya izin hidup sampai bisa makmur tidak mungkin tanpa izin Allah. Betul sekali. Nah, ini penting nih, supaya tidak takabur. Masya Allah. Allah yang berikan. Dalilnya Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tukhrijun nahara fil lail wa tukhriju khayra minal mayyit wa tukhriju mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bi ghairi hisab. Allah lah yang pemilik kekuasaan. Dan Allah berikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah pula yang cabut dari siapa yang dikehendaki. Allah muliakan seseorang, Allah pula yang hinakan seseorang itu. Pada sisi Allah lah segala kebaikan. Allah yang datangkan siang, tutup datangkan malam. Allah yang memberi rizki kepada siapa yang dikehendaki tanpa perhitungan. Nggak ada kalkulatornya, unlimited. Dan itu di depan mata kita, Adinda Umar K telah menikmati. Maka tidak boleh tidak bersyukur. Kalau nanti dicabut, Masya Allah, sakitnya luar biasa. Nah, oleh karena itu, bagaimana supaya Allah tidak murka terhadap kekuasaan yang sudah diberikan, peran-peran apa yang sudah dilakukan. Nah, khususnya FPMM Bogor yang berkenan Adinda Fadli Syekh Abu Bakar ya, yang dimuliakan Allah datang untuk minta saya jadi penasihat. Tapi seperti Pak Mansur bilang, saya sebenarnya di DPP, tapi saya tidak omong itu. Biar aja, ini kan saya diajarkan keikhlasan. Memimpin itu, kalau orang ikhlas sanggup memimpin, tapi juga harus mau dipimpin. Allah. Allahu Akbar. Dengan jujur, kerendahan hati, hari ini saya dipimpin Marki. DPP. Masya Allah. Kita DPC. Enggak apa. DPD mah. Enggak apa, no problem. Jangan kita ribut soal begitu. Itu yang lebih orang Kisru itu soal apa itu? Eksistensi. Oh, gua dong, gua kan lebih senior. Udah, itu sama dengan periode setan. Ya. Ketika disuruh nyembah Adam, apa jawab setan? Wah, nggak mau. Ana hori minhu. Saya lebih baik dari dia. Wah, gitu. Jadi nggak boleh itu cara itu. Oleh karena itu, dengan hormat, Adinda Hanini, biasa dia istrinya Pak Arif ini YouTuber kita. Tolong dibacakan surat ke-16 ya. Ini supaya pemahaman kita kan warga besar FPMM nih. Jadi jangan lagi kelas-kelas Bogor, Presot, jangan. Kami kalau Al-Quran semua samina wa ta'ala. Tunduk, taat, patuh. Masya Allah. Ya, surat ke-16 ya, itu ini pakai yang lain ya. Ini kan bisa. Ini udah ada. Udah. Sudah, tinggal baca. Nah, udah artinya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kalau Qurannya harus demi dakwah nih. Ya. Arif yang pegangin. Ya. Ya artinya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah
menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. 105-nya itu 105. Sesungguhnya yang mengadang-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Shadaqallahul azim. Ada limitasi atau batasan yang jelas. Mereka itulah pembohong. Siapa itu? Yang mengada-adakan. Ya. Kalau mengada-adakan dari tidak ada Menjadi ada. diadakan. Ya. Padahal sesungguhnya tidak. Tidak ada. Itulah pembohong sejati. Lihat kepada kondisi objektif. Misalnya, ada nggak mobil SMK? Tidak ada. Tapi diomonginnya, Ada. ini pembohong. Ya apa tidak? Iya, betul. Ini bukan Egy yang ngomong Quran. Iya. Jangan main-main dengan Quran. Murka Allah katanya. Iya. Siapa lagi itu pembohong? Bilang tidak ada impor. Impor ada nggak? Ada, banyak. Wah. Tidak ada harga naik BBM. BBM naik. Naik. Apalagi coba? Sebut. Kalau Anda peduli kepada lingkungan Anda ini perumahan peduli lindungan. Benar. Lihat situasi ini objektif. Betul. Artinya siapapun, tidak saya menunjuk si fulan ya. Iya. Siapapun yang melakukan kebohongan, yaitu mengada-adakan yang tidak ada, itulah pembohong. Bohong. Allah murka nggak? Murka. Nah, sekarang turunan berikutnya. Kalau yang dipaksa menjadi ikut bohong, Allah masih ampuni. Asal hatinya jangan mengakui kebohongan itu. Iya. Ya nggak? Iya. Siapa itu? Kita. Kita kan rakyat dibohongi. Iya. Tapi cicing, we. Cicing wae. Maksudnya diam aja. Kalau bahasa Sunda kan kita tinggal di Bogor sih. Iya. Diam aja. Itu cicing, we. Bukan karena apa-apa. Ada yang karena takut, ada yang karena blow on, gitu. Iya. Banyak variabel. Tapi intinya dia hatinya yang penting jangan ikut ngakui, memperjuangkan kebohongannya. Betul. Yang kedua, ada orang yang justru legowo dengan kebohongan itu. Bahkan ikut serta bersama Mendukung. berbohong, memperjuangkannya. Siapa kira-kira itu? Ada deh. Kabinet. Gagah soalnya jadi menteri. Gagah jadi apa coba? Ikut kelompok A, kelompok B yang membenarkan jadi buzzer. Jadi mereka pendukung kemaksiatan, pendukung kebohongan. Nah, persoalan seriusnya bagi kita, tidak bermaksud saya mendikte, tapi karena posisi menasehati, Iya. jangan FPMM bersama kebohongan. Insya Allah. Baik. Allahu Akbar. Nah, sebab kalau itu Anda kena murka Allah. Iya. Cuma murka Allah itu bisa cepat bisa lambat. Iya. Itu otoritas dia, kita nggak tahu. Ada diterangkan di surat An-Nahl ayat 1, itu ketetapanku tidak akan bisa dipercepat. Otoritas ada sama. Itu dia baca aja anak. Dan ini kan tadi ayat 105, ini ayat 1. Di Quran ini dahsyat juga. Sebagai petunjuk, sebagai penjelas, dan sekaligus pembeda. Ya. Nah, otomatis kalau FPMM tidak ikut serta dalam kebohongan tadi, kebrengsekan tadi, Allah akan mulia. Insya Allah. Itu hukum Allah, sunatullah. Tapi siapa yang enggak begitu, murka Allah apa? Dihinakan. Berjabatannya presiden sekalipun orang enggak hormat. Ya apa tidak? Betul.
Dia nggak punya kekuasaan, tapi di rumah punya. Ada muncul di TV, pindahin channel. Si pulang ini apa? Itu fakta. Allah hina. Sebentar lagi proses penghinaan ini terus berlangsung dan mungkin lebih ganas dalam konteks politik. Saya aktivis jadi ikut ngerti persoalan nasional ini. Insya Allah setelah tanggal 17 ini akan ada hal-hal yang signifikan. Masya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Kenapa? Karena kita harus menghormati kemerdekaan. Betul. Jangan sampai kita tercabik-cabik. Kita boleh pendapat beda, tapi persatuan dijaga. Ya, ya. Oke? Betul. Setuju. Gitu. Jadi kita tetap di dalam konsisten untuk Robi tu bilahi robba wa bil islami dina wa bil Muhammad Muhammad Nabiya wa Rasulah. Nabiya wa Rasulah. 3 itu, komit kepada Allah, komit kepada Islam, komit kepada Nabi Muhammad. Itu yang bikin kita selamat, bukan lain-lain. Insya Allah. Nah, insya Allah yang saya pantau, kenapa saya mau? Karena Adinda Umar sepanjang saya tahu, ya, bedanya dengan kelompok-kelompok lain saya mengerti. Kalau kelompok lain cuma jadi bodyguard. Iya. Kalau dia nggak punya ilmunya, nangani kasus tanah, tangani yang betul, diurus, maka dapatlah fee-nya. Iya, iya. Gitu. Amin, amin. Jadi berkah, karena kita nggak boleh kasih makan anak istri yang haram, nggak boleh. Betul. Nggak berkah. Nah, itulah dalam perspektif kebangsaan kita, bagaimana kita tetap konsisten menegakkan Allah di atas segalanya. Lam yasha illallah. Nggak boleh ada yang ditakuti selain illallah. Nggak boleh. Kalau ada, haram. Dan saya tidak bermaksud klaim, tapi sejak 79 saya masuk jadi mahasiswa, jadi udah 40 tahun lebih lalu. Saya masuk ke HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Tahun 83-nya problem ajas tunggal Pancasila. Iya, iya. Oh, itu. Iya, iya. MPO. MPO saya lahirkan melawan rejim yang ada. Waktu itu Soeharto Nggak main-main. Ya. Saya tidak menentang Pancasila. Ya. Ini supaya ngerti nih. Betul. Intelijen yang blow on ini suka nggak ngerti. Betul. Yang saya lawan ajas tunggalnya. Betul. Karena menunggalkan sesuatu berarti menidakkan yang lain. Betul. Paham nggak? Ya. Kalau dilihat dari Pancasila itu sendiri, ya, sebagai satu contoh, ada 5 sila. Nah, kita mulai dari ketiga supaya ngerti logika. Ilmu saya itu ilmu logika yang kuat. Iya. Profesor saya itu tentang osjubenil, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Misalnya sila ketiga persatuan Indonesia. Sekarang saya ajak berpikir, lebih persatuan Indonesia yang kita utamakan atau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan benar. Nah, mana yang dipilih? Persatuan. Itu mesti cerdas, boy. Iya. Yang mesti yang nomor 2 dulu dong, baru nomor 3. Iya, nomor 2. Tapi cara berpikir rejim itu selalu kebalik-balik begitu. Persatuan dulu. Demi persatuan, nggak boleh ada perbedaan. Betul nggak? Iya. Mestinya karena ada perbedaan kita harus Bersatu. itu yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Itu ilmu filsafat tingkat tinggi yang nggak belajar mablon yang nggak bisa. Iya, betul. Ya tidak bermaksud saya so pinter, tapi kan ini namanya nasihat. Iya. Supaya kita ini nggak ribut terus kepada konflik dibohong-bohongin, Islam diadu domba dengan Pancasila. Betul. Itu problem seriusnya. Itu terjadi sampai apa? Ada tahun 84-nya kerusuhan besar Tanjung Priok. Ribuan orang mati, bos. Asal Anda tahu dalam konteks konflik ideologi ini, ya, di Indonesia sampai lahir ada PKI sebelumnya 1948
65 itu nggak lebih dari kurang dari 5 juta orang mati gara-gara ideologi. Nggak sedikit. Belum di Poso, belum lagi di Ambon kemarin yang Maluku. Nauzubillah min dzalik, kita kok digini-giniin gitu loh. Makanya saya sebagai aktivis ngerti persoalan ini nggak benar. Ya. Nah, kemudian yang sering dilupakan lagi justru sila pertama. Karena tetap bicaranya persatuan. Sila pertamanya apa? Tuhan yang Maha Esa itu siapa? Allah. Allah. Di mana Allah disebut? Di dalam Mukadimah alinea ketiga. Iya. UUD 45. Berkat rahmat Allah. enggak ada konsep Tuhan lain, enggak ada. Mana? Ada konsep Tuhan lain? Nggak ada. Cuma Allah. Karena para pejuang kita dulu umat Islam. Teriakannya pun Allahu Akbar. Merdeka atau mati. Nggak ada teriakan Pancasila, nggak ada. Iya. Nggak ada. Ada nggak? Iya. Sur, nggak ada ya? Nggak ada. Nah, supaya ngerti ini sejarah. Jangan diklaim-klaim aku Pancasila, aku Iya. NKRI, aku harga mati. Itu blok. Iya, iya. Nggak paham sejarah. Allah lah yang disebut sebagai ketuhanan yang Maha Esa. makanya diterima oleh semua pihak. Karena sebelumnya ada Piagam Jakarta. Iya, iya. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ini Piagam Jakarta nggak ada ketuhanan yang Maha Esanya. Berdebat terus sampai konflik dan lain sebagainya. Bahkan sampai tidak mau merdeka bagian Indonesia Timur. Iya. Antara lain. Lalu sampai kemerdekaan 17 Agustus tidak disebut Piagam Jakarta itu. Bahkan dicoret 7 kata. Nah, waktu itu Haji Agus Salim, kemudian Wahid Hasim, ya udah nggak ada karena udah nyatakan merdeka, jadi ada yang pulang ke Jombang dan lain sebagainya. Kahar Mujakar. Gitu. Nah, yang masih ada Muhammadiyah. Ki Bagus Hadi Kusuma, Muhammadiyah. Ketua Umum Muhammadiyah. Nah, 18 Agustus dengan jalan tengah ada sidang cuma 2 jam, jam 10 sampai jam 12. Sidang di antara presiden dan tokoh-tokoh pada waktu itu untuk merumuskan yang Pancasila itu. Akhirnya disepakati, oke, dihapus 7 kata itu, kewajiban menjalankan syariat Islam, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Lagi pakai otak. Ada nggak konsep yang Maha Esa selain dari ajaran Islam? Tidak. Enggak ada. Yang lain Trinitas, yang lain Trimurti, yang lain banyak versi-versi. Hanya Islam Ahad yang Maha Esa. Esa. Qul huwallah Allah lam yalid wa lam yakul. Inilah yang dipakai pikirannya oleh Ki Bagus saat itu. Kenapa diusulkan ini? Ya karena ini untuk semua. Enggak ada konsep Tuhan yang lain. Nah, ini yang diterima gitu loh sampai hari ini. Iya. Jadi kalau ditanya lahirnya Pancasila bukan 1 Juni 45, tapi 18 Agustus. Tapi oleh rejim diklaim aja 1 Juni. Hari lahir Pancasila, libur semuanya. Kita ikut libur padahal salah sejarah. Iya, iya, iya. Saya berani ngomong gini karena inilah fakta. Fakta. Tidak ada yang berani kritik saya. Fakta. Ini ilmu, bukan kebencian, fakta sejarah. Nah, oleh karena itu kita sebagai generasi berikut, terutama yang di FPMM, Front Pemuda Muslim Maluku, itu udah berani kata front itu betul-betul jangan meleot dong. Betul. Kalau udah hal-hal yang mengganggu Islam, harus Terdepan. bi'ina muslimin, ba'ana muslimin, betul ya? Ya. Saya ini adalah muslim. Saya ini FPMM. Lo mau apa? Nah, mesti gitu. Iya. Ini kita kalau organisasi yang disinggung malah marah, kalau Islam disinggung kagak. Iya.
Yang terbaru misalnya, tidak bermaksud provokasi, tapi bicara objektif. Dari organisasi mana tuh yang kemarin ke Israel? Nah, gitu. Iya. Tidak bermaksud provokatif, tapi kenapa Palestina yang sedang dibantai, dibombardir, kok nggak ada hati nuraninya gitu, Tuh. bercengkrama. Nah ini bertentangan dengan perintah surat Al-Fat, Asyidaul al-kufar ruhama. bainakum. Itu keraslah kamu kepada orang kafir, tapi lemah lembut berkasih sayang kamu sesama. Nah, lihat tuh kelakuan yang kalau lihat ke muslim bencinya minta ampun. Pengajian dibubarin, gereja dijaga. Bagaimana? Ya, saya tidak nyinggung siapapun, tapi kelakuannya yang saya singgung itu nggak benar. Iya. Jangan someday FPMM jadi begitu. Itu mah termasuk yang dapat murka Allah. Ya salah satunya apa murka Allah? Dihina, nggak dihormati. Ya. Belum lagi korup hajinya apa, kasihan umat Islam. Berangkat jadi susah, nunggu bertahun-tahun. Saya tidak bermaksud hebat. Kalau saya bisa ngatur negara ini, urusan haji itu gampang sekali. Datangin aja raja. Ini umat Islam paling banyak nih di Indonesia. Lu jangan merasa raja terus kita dibalang-halang. Enggak, gue minta sesuai dengan proporsi. Wah, Betul. kalau ngomong gitu presiden kan kuat misalnya. Ini kan kagak melewat. Kasus Palestina. Ada pasal 10 UUD 45. Apa bunyinya? Presiden Panglima Angkatan Darat. Presiden Panglima Angkatan Laut. Presiden Panglima Angkatan Udara. Ayat 11-nya, UUD 45 nih. Presiden dapat nyatakan perang pada negara yang memang harus diperangi dengan persetujuan DPR. Lihat kasus Israel. Apa yang dilakukan presiden? Bandingkan dengan kasus Rempang Dalam. Di Palestina tahun 1948 dijajah oleh Israel, dirampok, dicaplok. Tahun 48. Untuk siapa? Untuk rakyatnya Israel, untuk negara. Nah, bandingkan dengan Rempang, belum lama terjadi 1 tahun lalu. Tanahnya punya rakyat, dicaplok oleh pemerintah, dikasih ke kolong berat. Lebih jahat mana itu? Jahat rejimnya. Mestinya begitu. Mestinya ingetin tingkat DPP ini nggak benar. Ini menyinggung umat Islam. Orang menderita, dibantai. Belum lagi Pantai Indah Kapuk itu, sepanjang dari mulai Serang sampai ke Pik itu. Pik. Tanah dirampas, dibeli cuma 50 juta. 50.000. Iya. Ya? Iya. Tapi dijual tidak bisa 35 juta. Wah, itu gimana coba? Nah, inilah kebohongan yang ada. Kenapa terus berlangsung? Karena kita cicing wae. Nah, nanti ada waktunya kita diazab. Adanya kita sama kita nggak ada, sama saja keadaan itu kita artinya nothing. Iya dong, nggak punya arti dong. Masa adanya Mansur sama Mansur nggak ada sama aja, suntik mati aja deh. Iya. Gitu. Itu logika. Nah, saya memang tidak banyak berdaya apa-apa, tapi sebisa saya yang minimal apa? Ngomong. Iya. Karena ini perintah Nabi. Kalau Allah mau lihat kemungkaran, kamu punya kekuasaan, punya kemampuan, biadi. Gunakan kekuasaan itu, gunakan kemampuan itu. Nggak bisa, bilisani. Iya. Oke? Ngomong dong. Nggak punya juga, bisu, gagu, bikol bihi. Dalam hati. Itu tadi, minimal berdoa. Nah, pertanyaannya, ente gagu nggak? Kan kagak. Kenapa cicing? Karena takut kepada selain Allah. Disitulah kemusyrikan.
saya harap saya hadir di sini punya nilai. 11 tahun lalu, alhamdulillah keberkahan ini. Sekarang kita lihat jangan terlalu lama. Ini waktu terus berjalan. 20 Oktober udah mulai habis sih. Iya. Jangan ketinggalan ya. Terus ya berjuangnya mana? Gitu. Nah, sekarang yang saya pimpin antara lain TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Ini yang SK-kan waktu itu FPI belum dibubarin. Iya. Habib Rizik. Untuk saya memimpin para advokat untuk melawan pembelaan ulama, termasuk bela beliau yang pertama. Ya, alhamdulillah berhasil sampai di SP3. Setelah itu kan ke Mekah dan lain sebagainya. Itu udah di luar lagi kemampuan saya. Tapi perjuangan terus kita lakukan. Ini ponakan kandungnya. Ponakan ini. Apa lagi? Ya. Ente tahu kan? Sering Dibentuknya di Betambur kan? Iya. Cuma saya lupa namanya itu. Ipul. Ipu, Masya Allah. Tanya aja. Sering ya. Sobri yang tanda tangan, sekjennya menang. Sobri Lubis. Nah, saudara-saudara, di dalam konteks kita berbangsa dan bernegara, organisasi-organisasi itu cuma entry point aja kita aktif. Tapi kata kuncinya satu, harus amar ma'ruf. Nahi mungkar. Itulah yang dilakukan oleh para nabi, junjungan-junjungan kita sampai ke terakhir Habib Rizik ini. Di situ kita samina wa atona kepada pemimpin. Jadi dengan limitasinya, kalau imam besar kita di sini Umar K, sepanjang on the track itu kita harus taat selalu. Insyaallah samina wa ta'ala. Itu juga Fadil. Tapi kalau menyimpang izinkan kita dulu. Iya. Dan tidak boleh sombong. Iya. Nggak mau ditegur. Nanti kayak begitu tadi, Allah murka, ada saatnya itu. Iya. Ya. Nah itulah saudara, terlalu lama nanti tidak enak. Yang penting kita punya pemahaman yang sama, persepsi kita. Kedua, kesadaran yang sama. Ketiga, pentaatan yang sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Maka akan kuat umat Islam ini. Amin. Kenapa umat Islam ini terkesan lemah dan bodoh? Palestina juga nggak bisa. Karena internal kita pecah-pecah, Ya. sering beda pendapat, semuanya kena penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Akhir kalam, kita jangan begitu. FPMM, semoga dalam keberkahan dari Allah. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada orang tua kita, bapak kita. Kalau saya jadi sahabat iya, orang tua iya, guru iya. Amin. Beliau sudah sampaikan tadi bahwa beliau hadir di sini 2011. Lama ya. Saya bersahabatnya beliau saya baru masuk Jakarta 3 tahun. Saya sudah ketemu beliau di Puncak dengan paman saya Hadi Taher. Saat itu beliau sebagai ketua aktivis kalau nggak salah ya, Ya, PPMI. Saya temui beliau di atas. Saat itu di dalam mobil saya itu ada Ari Sigit. Tapi Ari Sigit nggak turun. Kenapa nggak turun? Saya baru buka itu. Jadi pertemanan kita hari ini dengan beliau tidak salah kalau beliau menjadi pembina, Ya. Penasehat. ketua penasehat di Bogor, tapi beliau ini sudah masuk DPP sudah. ya. Jadi kehadiran beliau di sini sekaligus mengantarkan mendampingi ketua Bogor untuk penyerahan struktur. Ya. Dan tadi beliau sudah sampaikan banyak hal. Alhamdulillah, Abang, bahwa FFM ini mulai berdiri, 2011. kita selalu, insyaallah, kita tidak beda dengan Abang. Alhamdulillah. Abang ini sudah punya nama, tapi untuk cari uang
tidak penting. Beliau selalu ke jalan yang benar. Amin. Di mana kebenaran itu sulit mendapatkan sesuatu yang menguntungkan. Tapi sampai hari ini dengan prinsip beliau, mudah-mudahan kami FMM juga sampai hari ini seperti itu. Tidak mau Allahu menerima Akbar. sesuatu. Amin. Dan selalu bergandengan FPI. Ya. Walaupun FPI sudah dibubarin, tapi jasadnya dan rohnya masih tetap ada. Amin. Terima kasih sekali lagi. Sebelum kita seremonial penyerahan, sekaligus saya juga ingin menyampaikan kepada Abang bahwa hari ini penyerahan sekaligus rapat untuk pelantikan pengurus periode 2023-2028 yang kebetulan saya sendiri lagi yang terpilih. Pelantikannya tanggal 17 Agustus, kebetulan di hari ulang tahun Adida yang ke-46, 46. Dulu kan pernah di Jakarta Center. Iya. Yang di Jakarta Timur itu. Jakarta Timur itu nggak salah, Saya datang dulu. itu nggak salah isi acara Maulid deh. Oh, mau. Maulid ini baru kongres pertama juga sih. Sudah 10 tahun baru kongres. Ya, organisasi FMM ini berdiri pada tanggal 10 bulan 10 2010. Deklarasi pada tanggal 14 Desember 2010. Dan hari ini sudah berusia 14 tahun. Kita berharap di saat pelantikan nanti Abang juga hadir. Jamnya dan tempatnya akan Nyusul. dikirim secara undangan secara fisik. Dan kita langsung saja Ketua penyerahan SK. Jadi kalau Ketua Bogor ini C. Sabar. Tim teknisi.